Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat keluarga muslim, pemirsa Salam TV dimanapun Anda berada, apa kabar Anda pada sore yang berbahagia ini? Mudah-mudahan Anda tetap dalam keadaan sehat selalu dan lancar segala aktivitas dan ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi sahabat kaum muslim, kami akan menemani sore Anda dalam program Bincang Sehat karena kesehatan adalah investasi masa depan kita. Ya, sahabat kaum muslim, hari ini saya tidak sendiri, bersama dokter kita yaitu Dr. Rifki Hamdani sudah hadir bersama kita di sini, nanti akan menjelaskan pembahasan bincang-bincang kita hari ini, yaitu tentang mengenal tanda-tanda penyakit paru obstruktif kronik. Ini cukup agak susah mengucapkan Ya, nama penyakitnya, Dok ya. Ini menunjukkan penyakit ini merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya sekali, Dok ya. Dan dari data WHO mengatakan pada tahun 2016 penyakit paru ini obstruktif kronik ini merupakan 3 juta orang yang meninggal diakibatkan oleh penyakit ini, dan merupakan penyakit ini juga termasuk ke dalam 10 besar penyakit yang mematikan di dunia. Nah, sahabat kaum muslim, bagi Anda nanti bisa juga menelepon kemari bertanya langsung ke dokter kita di sini mengenai penyakit paru obstruktif kronik atau kita singkat PPOK untuk lebih mudahnya. Dan sebelum kita bincang-bincang, kita akan kenalan dulu dengan dokter kita di sini. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullah. Gimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Dr. Rifki Hamdani dah hadir bersama kita di sini. Sahabat kaum muslim, ya, kita akan bahas tentang penyakit paru obstruktif kronik. Ya, ini cukup susah mengucapkannya, Dok ya, atau kita Iya, singkat dengan singkatnya aja PPOK, Dok benar ya. PPOK. Iya, Dok. Ini di Indonesia penyakit ini seberapa umum sih, Dok? Ya, kalau eh, dalam keseharian ya, Iya. dalam praktek dokter itu hampir rata-rata ya dokter yang di IGD ya, instalasi gawat darurat ataupun di klinik ya, umumnya pasti pernah menjumpai pasien dengan PPOK ya, penyakit paru obstruktif kronik. Iya, iya, iya. Kenapa? Karena ya ini seringnya pasien ini disebabkan oleh penyebab utamanya adalah rokok. Rokok, Ya. iya. Jadi Sedangkan Indonesia itu merupakan salah satu negara yang memproduksi rokok, Dok ya. iya, Dan konsumennya juga banyak sekali, benar. Dok ya, di Iya. Indonesia. Iya. Jadi nanti erat kaitannya nanti ada inflamasi di paru ya karena partikel atau gas beracun ya, Iya. yang diakibatkan oleh umumnya ya karena rokok tadi. Oke. Ya, kalau untuk tingkatannya, Dok, kita lihat kalau di dunia tadi ini mengatakan ke WHO kan pada tahun 2016 itu ini sampai 3 juta orang itu meninggal disebabkan oleh PPOK. Nah, kalau di Indonesia sendiri, Dok, ini urutan keberapa kira-kira mematikan penyakit ini? Ya, kalau di Indonesia dari data yang kita dapatkan ya, itu di daerah Sulawesi ya banyak ya, itu sekitar 6-7% itu populasinya itu menderita namanya penyakit PPOK tadi, penyakit paru obstruktif kronik. Kemudian di Nusa Tenggara Timur ya, itu sekitar 8%. Artinya ya hampir mendekati 10% ya. Kalau mungkin di daerah Sumatera mungkin sekitar 5-6% ya, itu pasien terkena penyakit paru obstruktif kronik. Berbahayanya eh, ya kalau tingkat kematian ya itu bisa tadi termasuk urutan 10 besar Iya, memang ya. iya, iya. Kalau dipastikan urutan berapa belum ada Iya. ini ya tercantum, tapi dia Iya. termasuk 10 besar 10 besar. mematikan. Oke. Dan di Indonesia juga berarti ini salah satu jenis penyakit yang sangat mematikan juga, Dok ya, Iya, tentu benar. di Indonesia. Nah, kemudian, Dok, ini kita masih banyak juga yang belum mengerti juga sebenarnya PPOK itu seperti apa sih? Karena ini juga berbicara masalah saluran pernapasan, Dok Benar. ya, kaitannya dengan itu. Kemudian kita mengenal juga yang namanya kesulitan bernapas itu macam-macam, ada nama asma itu juga berkaitan dengan itu, Dok ya. Ya. Nah, PPOK itu sendiri bagaimana sih, Dok? Apa? Ya, para pemirsa, sahabat Salam TV dimanapun Anda berada, eh, kalau disebutkan tentang PPOK ya, tadi penyakit paru obstruktif kronik. Iya. Tentunya ini adalah penyakit paru kronik ya. Jadi berdasarkan ada namanya studi yang mempelajari tentang PPOK ya, GOLD namanya, Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease ya, menyebutkan penyakit paru kronik
yang ditandai dengan hambatan aliran udara di saluran napas, yang dia nanti tidak sepenuhnya reversible ya. Reversible ini artinya kembali normal ya, kembali seperti bentuk semula. Nah, hambatan ini biasanya aliran udaranya itu progresif ya, artinya dia bisa bertambah inflamasinya ya, peradangannya, dan ada hubungannya inflamasi ini terhadap partikel atau gas beracun ya, atau berbahaya seperti rokok tadi. Nah, inilah definisi daripada PPOK ya, menurut Global Initiative for COPD ya, Chronic Obstructive Lung Disease atau PPOK. Oke, ya berarti ini ada kaitannya tetap dengan pernapasan dok ya, sulit Benar. bernapas dok ya. Nah kemudian dok informasinya apakah benar kronik dulu, apakah sudah parah dulu baru gejala-gejalanya itu baru terasa. Kalau ringan itu terkadang kita tidak tahu kalau kita itu sudah mengidap penyakit paru ini seperti itu. Ini benar nggak sih dok? Ya, jadi di dalam istilah medis ya, Iya. itu ada namanya istilah akut dan kronis ya. Nah, kalau PPOK ini memang dia sifatnya kronis. Kronis itu artinya dia butuh waktu yang lama ya untuk menyebabkan terjadinya penyakit demikian. Oke. Jadi bukan sehari, ya 2 hari, seminggu enggak. Oke. Tapi biasanya hitungannya hitungan tahun ya. Iya, iya, iya. Berarti bisa dikatakan ini penyakit jangka panjang. Jangka dok. panjang, Iya. benar. Kemudian berarti penyebabnya juga ini sudah kita lakukan sudah lama dok ya. Misalnya Iya. seperti perokok tadi kalau hanya mungkin bulanan ini belum termasuk Iya, mungkin dok belum ya. Berarti menimbulkan orang gejala. yang terkena PPOK mungkin ini disebabkan karena kalau riwayatnya misalnya kalau dia merokok ini udah lama berarti Iya. merokok dok ya. Benar. Nah kalau gejalanya itu sendiri bagaimana dok orang yang sudah menderita PPOK ini dok? Ya, kalau orang yang menderita PPOK ya, sebenarnya gejalanya hampir mirip ya dengan orang yang asma ya. Perbedaannya kalau misalnya orang asma ya, itu biasanya hambatan aliran ya di saluran nafas itu atau inflamasinya itu dia bisa kembali secara sempurna. Tapi kalau pada PPOK itu inflamasinya dia tidak sepenuhnya dia kembali sempurna ya. Ada di saluran nafas kita itu ya, tentunya mulai dari hidung ya, kita bernafas, kemudian nanti masuk ke faring ya, masuk ke trakea, masuk ke paru-paru ya. Nah itu nanti sebelum ke paru-paru ada nanti bronkus namanya, saluran nafas bronkus ya, bronkiolus sama alveolus. Nah pada orang yang PPOK tadi terjadi namanya inflamasi ya di daerah bronkusnya, bahkan hingga sampai alveolusnya. Nah, jadi ini peradangannya ini ya, ini dia tidak bisa kembali secara sempurna. Nah, itu makanya disebut tadi dengan kronik tadi ya. Jadi dia butuh waktu yang lama untuk menyebabkan terbentuknya ya atau inflamasi yang tidak kembali secara sempurna tadi. Oke. Ya, jadi ini mirip juga dengan asma tadi dok Iya, ya, benar. sama-sama di saluran pernapasan seperti itu dok. Yang membedakannya yang paling signifikan apa tuh dok? Ya, kalau dari gejalanya ya, tadi kalau pada PPOK ya, Iya. umumnya dia ada batuk yang produktif ya. Dia batuknya produktif, kemudian ya sesak nafas sama ya, seperti asma, terkadang juga mau berbunyi ya. Kalau asma itu ciri khasnya dia memang identik dengan nafas yang bengek ya, suara mengi istilahnya. Iya. Kemudian satu hal lagi yang sering ya kita lihat pada orang yang PPOK ya, kita lihat bagian dadanya itu ya, dia sedikit ada perubahan ya dari bentuk diafragmanya. Dia kalau misalnya ini kita bilang istilahnya barrel chest dia ya. Kalau misalnya terlihat dari foto itu dia seperti ada gambaran tong dia, bentuk tong paru-parunya. Nah, itu namanya barrel chest dia. Oke. Ya, tapi kalau untuk tingkat bahayanya dengan asma ini lebih berbahaya PPOK atau asma dok? Dari tingkat Sama-sama berbahaya. Jadi kalau berbahaya, ada dok. namanya istilah eksaserbasi, jadi kalau seandainya mengalami perburukan ya, akibat mungkin pajanan dari alergen ataupun gas berbahaya tadi ya, dan menimbulkan sesak nafas hebat, dan ini memang sangat berbahaya, baik asma atau PPOK. Ada nggak seseorang langsung mengalami keduanya? Ini kemungkinan ada nggak dok seperti itu? Ya, jadi orang yang asma ya, yang sudah lama dan pengobatannya itu tidak adekuat ya, tidak sempurna, itu bisa mengakibatkan terjadinya PPOK. Nah, jadi asma sendiri ya, kalau misalnya dia tidak terlaksana dengan baik, ya, itu bisa
terjadi namanya PPOK. Bahkan dua-dua ini bisa terjadi beriringan ya. Beriringan. Pada seorang yang punya riwayat asma ya, dan juga ya salah satu itu tadi ya, dengan perokok berat tadi ya, itu juga akan bisa menimbulkan dua gejala tadi, asma dengan PPOK. Oke, ya selain sesak napas itu gejala yang lain ada nggak dok? Misalnya kurang ada nafsu makan, terus semakin kurus dan ada demam, batuk, ini ada nggak dok? Ya, pemirsa, sahabat, keluarga Muslim dimanapun Anda berada, kalau kita berbicara tentang penyakit paru obstruktif kronik ya, pastinya itu tidak terlepas dari gejala-gejala penyakit paru sendiri. Nah, tadi disebutkan ada sesak nafas ya, demam bisa terjadi, bisa kalau seandainya itu terjadi infeksi ya, dan itu sering pada orang yang bronkitis kronis ya. Nah, ini juga akan menyebabkan demam ya biasanya. Kemudian mengi ya, suara berbunyi ya, Iya, waktu bernapas tapi ini seperti bersuara asma. gitu dok ya. Dan khas yang pada PPOK ini adalah dia berdahak ya, dahaknya itu produktif deh. Kalau pada asma biasanya jarang demikian. Bisa sampai berdarah nggak dok dahak di sini dok? Iya, biasanya dia kekuningan seperti itu warnanya. Ya, kalau darah itu identik dengan orang yang TBC biasanya. Iya. Nah, kemudian untuk batuknya sendiri dok, ini beda kayaknya dengan ini kan salah satu gejalanya juga ada batuk dok tentunya. Nah, ini apakah batuknya itu berkepanjangan atau gimana dok? Ya, umumnya berkepanjangan. Ya, karena memang tadi kita bilang adalah penyakit paru kronik ya pada seseorang. Iya, jadi itu banyak sekali dok ya gejala-gejalanya. Kalau memang sudah sahabat keluarga Muslim yang ada di rumah, mungkin saudaranya sudah ada gejala-gejala seperti batuk terus menerus, kemudian susah bernapas dok ya, ini secepatnya memang harus diperiksakan ke dokter, jangan dibiarkan terus seperti itu dok ya, karena ini merupakan PPOK ini tadi seperti bagaimana yang dijelaskan di awal, merupakan salah satu penyakit yang berbahaya, masuk ke 10 besar orang kematian dok, mati karena penyakit seperti ini. Nah, kemudian dok, penyebabnya tadi selain rokok, ini kita sudah tahu bahwasanya rokok itu memang salah satu sumber segala penyakit dok ya. Segala jenis penyakit ini bisa rokok menjadi sumbernya. Nah, selain itu apa aja nih dok yang bisa penyebabnya? Ya, kalau kita lihat ya, secara garis besar bisa kita bedakan atas dua ya. Ada faktor host ya dari manusianya sendiri ya, penderita tersebut, ataupun faktor lingkungan namanya. Nah, kalau dari faktor host itu ada namanya peran genetik ya, tapi ini sangat jarang sih pada orang yang PPOK, namanya defisiensi alfa-1 antitripsin ya, kelainan herediter, tapi sangat jarang dijumpai. Yang paling sering itu tadi ya, sebutkan adalah faktor lingkungan, terutama orang perokok tadi ya. Bisa juga bahan-bahan kimia ya, zat iritasi, gas beracun ya, dan ini bisa menyebabkan infeksi saluran nafas yang berulang ya, sehingga menyebabkan inflamasi di bagian paru orang tersebut ya. Kemudian polusi udara juga bisa ya. Kalau misalnya kita terus terpapar dengan zat berbahaya tadi ya, beracun tadi, seperti kendaraan bermotor ya, asap-asap pabrik, bahkan asap dapur juga bisa. Bisa juga dok ya, bukan hanya asap pabrik aja dok ya? Iya benar, asap dapur juga bisa menyebabkan ini yang masak di dapur perlu juga pakai masker berarti ini dok ya, hati-hati dok ya. Sekali ya perlu dijaga ya. Oke, nah ini banyak sekali berarti dok, selain rokok tadi, ini perokok tentunya perokok aktif ini tentunya kalau dalam jangka yang waktu yang lama, bisa 10 tahun, itu biasanya berapa tahun dok baru terasa seperti itu? Ya, kalau terus aktif? Ya, kalau terus aktif ya umumnya ya sekitar 10 tahun ya. 10 tahun, cukup lama juga dok ya berarti. Ya. Oke, jadi sebelum 10 tahun ya, ini bagi sahabat keluarga Muslim bisa sudah meninggalkan dok ya yang namanya rokok, tobat dari rokok seperti itu. Nah, kemudian kedengarannya juga nih dok, orang yang tidak merokok atau perokok pasif ya, ini ada istilahnya ahrol dok ya, asap rokok orang lain dok ya, ini berbahaya untuk kita. Ini bisa juga berapa persen kira-kira ini bisa terkena juga? Ya, pastinya perokok pasif juga berpotensi ya terkena PPOK juga ya. Kenapa ya? Karena sama-sama ini ya, zat beracun tadi ya, asap yang berbahaya.
Bahkan dari satu penelitian bahkan perokok pasif itu lebih besar risikonya ya Wah. mengalami terkena ya, Mm-mm. karena secara tidak langsung dia paling banyak menghirup ya Mm-mm. asapnya tadi ya. Oke. Nah, akan tetapi memang bedanya dengan perokok aktif, tentunya perokok aktif ini terus-menerus dia ya. Mm-mm. Perokok pasif mungkin sekali kita waktu jalan-jalan ya Mm. terhirup ya. Oke. Ya, tapi jangan pula terus-terusan ya. Iya, iya, iya. Nah, ini tentunya berbahaya misalnya ada orang tua yang aktif merokok atau merokok di rumah. Ini tentunya kan bisa membahayakan istrinya, bisa Benar membahayakan sekali. anaknya gitu loh ya. Benar. Karena yang kita hirup itu selain asap rokoknya yang keluar dari rokok, kemudian hembusan napasnya yang sudah dihirupnya, Dok ya. Benar. Tentunya ini sudah 2 kali kerusakan, Dok ya, seperti itu. Nah, sahabat kaum muslim ini kita harapkan memang kita himbau untuk menghindari yang namanya rokok, berhenti dari namanya rokok agar tetap kita dalam keadaan sehat, Dok ya, Benar dan sekali. keluarga juga sehat seperti itu. Ya, sahabat kaum muslim, nanti kita akan lanjutkan lagi, Dok, apa saja bagaimana pencegahannya dan pengobatan dari PPOK ini. Sahabat kaum muslim jangan kemana-mana, tetap di Bincang Sehat. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut.